Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Difta Fitral Jihad. Di sini saya akan menjelaskan tugas automation testing menggunakan JUnit. Nah, pertama-tama ini sudah terlihat IDE Android Studio di layar. Nah, saya akan menjelaskan dari atas dulu. Nah, yang pertama itu saya mendefinisikan state equal, di mana itu merupakan sebuah assertion dari package JUnit gitu. Kemudian saya juga mendefinisikan before dari JUnit ini tuh digunakan untuk setup inisialisasi kelas dari eh, kelas eh, testing gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas untuk testing, di situ kita bisa setup apa apa saja yang akan kita butuhkan untuk melakukan automation testing gitu. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada tes. Jadi ini juga sama, kalau kuning ini dia berupa annotation. Jadi annotation ini berfungsi untuk memberikan anotasi kepada suatu function atau kelas gitu. Nah, kalau tes ini sesuai dengan namanya digunakan untuk memberikan annotation tes ke sebuah function. Kemudian saya juga mengimpor kotlin.mat.pow, di mana ini merupakan sebuah function untuk apa namanya? Untuk memberikan apa namanya? Kuadrat ataupun pangkat 3 dan seterusnya gitu. Di sini kita dapatkan dari package smart. Kemudian ada SQRT atau square root. Di sini itu untuk mencari nilai akar kuadrat dari sebuah nilai. Di sini kita juga eh, dapatkan dari library math. Kemudian yang terakhir kita import sebuah annotation display name. Di sini itu bertujuan untuk memberikan nama terhadap test case kita di konsol nanti. Jadi ketika kita definisikan display name, nanti dia akan muncul namanya di sini gitu. Nah, selanjutnya kita akan definisikan kelas terlebih dahulu. Kelas ini bertujuan untuk membuat sebuah apa namanya function-function yang akan kita tes. Jadi kelas tersebut bernama MyScientificCalculator. Di sini kita definisikan variabel terlebih dahulu, yaitu variabel b untuk mendapatkan lebih dari library math. Kemudian kita yang pertama itu definisikan function volume cuboid. Nah, volume cuboid ini dia menerima parameter berupa tiga buah, yaitu length dengan data tipe data double, breadth dengan tipe data double, dan height dengan tipe data double. Dengan return type berupa double. Kemudian kita cari volume dengan cara length dikalikan breadth dikalikan breadth, dikalikan breadth dikalikan dengan height. Nah, yang kedua yaitu kita akan cari volume dari cone atau kerucut gitu. Dengan dua parameter yaitu radius dengan data double dan height dengan data double. Dengan return type juga berupa double. Nah, untuk rumusnya sudah tertera di sini yaitu P dikalikan R radius POW 2 artinya radius kuadrat dikalikan dengan height dibagi dengan 3. Dan kita return volume. Dan yang terakhir yaitu kita definisikan sebuah function untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini merupakan cara di mana akar-akar kuadrat itu dicari secara matematis gitu. Nah, function ini menerima tiga parameter, yaitu A, sebuah value dari X kuadratnya, B, value dari X, dan C adalah eh, nilai dari persamaan tersebut, jadi angka yang terakhir. Nah, di sini kita mereturn berupa pair. Pair ini eh, merupakan salah satu data class di Kotlin, jadi dia bisa mereturn dua buah value. Nah, karena kita ingin menginginkan akar-akar dari persamaan kuadrat, pastinya kita ingin mereturn dua buah nilai gitu. Yang pertama itu root pertama dan root kedua. Nah, untuk fungsinya yaitu seperti yang tertera di sini, jadi kita cari diskriminannya terlebih dahulu dengan rumus
B kuadrat minus 4AC. Diskriminan ini penting kita cari terlebih dahulu untuk menentukan apakah dia lebih dari sama dengan nol atau kurang dari nol. Karena kalau kurang dari nol, nilai dari dari persamaan kuadrat tersebut itu tidak akan bisa dicari. Nah, makanya kita definisikan perkondisian di sini. Jadi, jika diskriminannya kurang dari nol, maka dia akan mereturn nol. Nah, kalau kurang dari nol kan dia tidak akan bisa dicari akar kuadratnya. Akar kuadrat itu cuma bisa mencari sebuah nilai ketika dia itu lebih dari nol, lebih dari sama dengan nol untuk bilangan real. Karena di sini kita tidak kita tidak menggunakan bilangan imajiner gitu. Jadi kita hanya definisikan bilangan real sehingga kita harus mengecek nih apakah diskriminannya lebih dari sama dengan nol atau tidak. Kalau enggak ya kita return berupa nilai nol atau di terdefinisi. Kalau iya berarti dia akan masuk ke hal berikutnya yaitu mencari root satu dengan cara minus B plus square root diskriminan dibagi dua, 2 kali A untuk root 2 minus B dikurangi square root diskriminan dibagi 2A. Dan kita return pair root satu dan root 2. Nah, kelas sudah kita definisikan. Sekarang kita definisikan kelas tesnya. Caranya ya kita buat sebuah kelas dengan nama persis seperti kelas yang ingin kita tes dan kita imbi akhiran tes gitu. Itu adalah salah satu apa ya kayak best practice gitu. Nah, kemudian kita definisikan variabel scientific calculator di mana dia akan berisi instant dari My Scientific Calculator, tapi di sini kita definisikan null terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan nih eh, apa namanya? Kita assign nih My Scientific Calculator class atau instannya ke variabel tersebut. Nah, ini before adalah sebuah annotation yang kita bahas di awal tadi. Jadi ini diberikan kepada function setup supaya kelas ini mengetahui ketika kelas tes ini dijalankan, maka setup ini akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi dia ini sebagai ini inisialisasi. Jadi misal kita ingin menyiapkan apa nih? Environment, variabel, terus package, modul. Nah, kita bisa menyiapkan semua hal itu di setup function ini sebelum dilakukan testing gitu. Jadi, ini tuh kayak kita membuat sebuah persiapan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan testing di bawahnya. Nah, di sini saya mendefinisikan 6 buah tes. Jadi, 3 tes saya buat dia lulus dan 3 tes memang sengaja saya buat dia nggak sukses gitu atau fault dengan tujuan apa supaya kita bisa melihat apakah benar jika memang itu fault nanti akan mengeluarkan sebuah message gitu. Nah, yang pertama kita tes kuboid untuk sukses. Jadi kita tes volumenya kuboid, volume kuboid dengan length kita menggunakan aset equals dengan length 5 breadth 3 dan height 10 dengan breadth 3 dan height 10 maka dia akan shoot equal 150. Ini adalah message-nya. Kita buat expected 150 dan actualnya kita lakukan kalkulasi di sini. Dan ini seharusnya dia sukses gitu. Kemudian yang kedua, kita fold nih. Ini sama, semua persis. Jadi kita ubah lengthnya 2, breadth-nya 3, height-nya 11. Nah, ini tuh message-nya seharusnya equal 66, tetapi di sini saya gunakan expected value-nya itu 65 supaya supaya test case ini gagal dan mengetahui apakah message-nya benar-benar eh, terprint gitu di konsol. Nah, di sini kita tinggal ganti ini jadi 2, lengthnya 2, 3, dan 11. Kemudian yang ketiga, kita tes untuk function count dengan test case sukses. Kita di sini mendefinisikan radiusnya 6, height-nya 10. Nah, expected-nya kita buat 37699, kita sesuaikan dengan scientific calculator dan volume count dengan kalkulasi ini dengan radius 6 dan height 10. Nah, ini seharusnya juga sukses ya karena ini sama antara expected dengan aktual. Nah, yang kemudian yang keempat, ini untuk count yang fault. Jadi intinya tuh hampir sama. Kita ubah radius dan height. Kita expected-nya kita buat salah. Jadi seharusnya itu 94,2, tapi kita expected-nya 90. Di sini kita pakai volume count 310.
Kemudian yang kelima itu untuk quadratic success. Jadi ini tuh intinya juga sama. Jadi mengecek carilah akar-akar dari e kuadrat minus x minus 6 gitu. Nah, ini message-nya itu should equal x1 itu 3 dan x2 itu minus 2. Nah, di sini kita expected-nya udah benar nih. Kita x1-nya 3, x2-nya minus 2. Jadi kalau kita actual-nya ini, actual-nya 1, 1 minus 6, karena di sini nilai dari x kuadrat itu 1, nilai dari x minus 1, nilai dari c minus 6. Nah, kalau kita masukkan, dia seharusnya sama dengan ini. Kemudian yang terakhir yaitu tes quadratic fold. Jadi dia hampir sama. Ya, kalau fault ya kita seperti yang saya katakan tadi yaitu expect-nya itu kita sengaja buat salah supaya nanti message-nya ini bisa ke print. Nah, setelah semuanya selesai kita buat, kita definisikan, kita buat. Sekarang kita run nih. Caranya kita ke kelas test tadi, terus kita klik di sini, terus kita run My Scientific Calculator. Nah, nanti di konsolnya dia akan memberikan proses nih. Nah, ini sudah resultnya sudah muncul nih. Tes resultnya secara garis besar karena ini kan kalau kelas gini berarti dia grup ya. Secara garis besar dia akan salah. Karena apa? Karena ada satu yang salah. Meskipun ini itu hampir semuanya benar, tapi kalau ada satu yang fault, maka grup test case-nya ini akan fault gitu. Nah, di sini terlihat ya bahwa tiga sukses sesuai dengan tes, sesuai dengan functionnya yaitu tes quadratic sukses, tes volume sukses, tes volume sukses, tes volume count sukses itu. Nah, sedangkan untuk yang ini, dia fault yang sengaja kita buat fault tadi. Nah, di sini misal nih, untuk yang quadratic fault, kita lihat message-nya gitu. Root of equation x kuadrat plus x minus 6 should equal x1 2,0, x3, x2 minus 3,0. Nah, kita expected-nya salah nih. Expected-nya seharusnya 2 dan minus 3. Karena actual-nya itu 2 dan minus 3. Expected-nya salah. Actual-nya ini tidak sesuai ini tidak sama antara expected dan actual dan message kita benar-benar apa ya benar-benar tertampil nih di konsol jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu untuk yang cuboid fault juga sama expectednya 65 padahal seharusnya 66 dan error dia menampilkan message errornya di konsol konsol di bak konsol dari sebuah test gitu. Nah, untuk yang confold juga sama. Jadi dia memberikan menampilkan sebuah message karena dia terjadi perbedaan antara expected dan actual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya sudah membuat 6 buah tes, yang mana eh, yang tiga itu sesuai, tapi yang dua itu enggak gitu. Yang tiga itu sesuai dengan ekspektasi kita, yang tiga itu memang sengaja saya salahkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah message-nya itu benar-benar ditampilkan di konsol gitu. Dan ini sudah terbukti. Nah, mungkin sekian untuk automation testingnya. Dan ini masih diimplementasikan di apa namanya di logic level, jadi dia di level yang paling bawah atau unit testing gitu. Nah, sebetulnya di Android Studio itu kita juga bisa melakukan integration testing ataupun application testing. Jadi kita eh, membuat sebuah pengujian antara modul satu dan modul lainnya untuk integration testing dan untuk keseluruhan aplikasi eh, yaitu berupa apa namanya application testing. Nah, sekian dari saya mungkin bila ada kurangnya atau ada yang kurang dipahami mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.